Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tasbih dan sholawat sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak, Ibu semua yang sangat kita muliakan, kita hormati, suatu saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat pada dua orang sahabat dekatnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai sahabatku berdua, ketika kelak saya telah tiada sepeninggalku, pada suatu musim haji temuilah salah seorang kekasih Allah yang belum pernah berjumpa padaku. Yang pertama, saya titip salam kepada beliau. Yang kedua, mintalah doa kalian kepada beliau. Terkisah dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di negeri Yaman ada seorang pemuda, seorang anak yang tinggal bersama seorang ibunya. Bapaknya telah tiada. Jadi ini akan berhikmah bagaimana bakti seorang anak kepada orang tua. Kita punya anak, semoga anak kita berbakti. Kita pun jadi anak orang tua kita, meski mungkin ada yang telah tiada, tapi pasti kita anaknya ayah dan ibu. Pemuda tersebut namanya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda taat beribadah meskipun dia punya cacat sakit kulit, sopak atau belang. Apapun yang diminta ibunya, orang Jawa bilang dawe ibune pasti dilaksanakan, dan dawunya pasti yang baik-baik. Cuman ada satu yang berat. Wahai Uwais, mungkin tak lama lagi kau tidak akan bisa meladeniku karena mungkin usia saya yang sudah tua renta. Maka mumpung masih ada kesempatan, tolong saya antarkan ke Mekah untuk beribadah haji. Yaman, Mekah itu kalau kilometernya itu ada 1.100 lebih, itu baru sampai Jeddah atau sekarang King Abdul Aziz. Kalau sampai Masjidil Haram pasti lebih jauh lagi. Sini Jakarta kalau lewat selatan 500-an kilo. Kalau lewat Pantura mungkin tambah-tambah 50. Berarti 2 kali Jogja Jakarta. Padahal orang naik haji zaman dulu itu pakai onta. Bekalnya banyak. Dia bingung, bekal nggak punya, jauhnya sebegitu jarak yang akan ditempuh. Miskin lagi. Tapi bagaimana biar bisa ngestoaken dawuh melaksanakan perintah sang ibu? Uwais Al-Qarni, seorang pemuda, membeli anak
lembu, anak sapi. Bahasa Jawanya pedet. Ya tentu aja kecil ya. Nah, dari rumahnya ini kandangnya dibuat jauh, di pucuk bukit. Tiap hari anak sapi tadi itu masih ringan digendong, sore diambil, begitu seterusnya. Seminggu tambah berat, seminggu tambah berat. Akhirnya sampailah 8 bulan musim haji tiba. Sapi tersebut beratnya menjadi 100 kg. Orang bilang tetangga, ini Al-Qarni ini nggak waras, ini ada anak sapi kok digendong tiap hari. Ternyata ini adalah latihan bagaimana nantinya akan menempuh jarak yang sangat jauh, dan yang digendong adalah ibunya yang tercinta, ibunya yang sangat dihormati. Orang sana kan mungkin besar-besar postur tubuhnya ya, 100-an kilo. Wah, Masya Allah. Berangkatlah pada musim haji, ditempuh jarak yang sebegitu jauh, tentu dalam waktu yang tidak sedikit. Singkat cerita, sampailah di Mekah melaksanakan rukun ibadah haji, antara lain tawaf. Ibunya digendong dengan begitu tegak dan tegar. Seraya ibunya terharu dan menangis, ada anak yang sebegitu hormat pada orang tuanya. Akhirnya sampai selesai tawaf putaran yang terakhir yang ketujuh, berdoalah keduanya. Uwais juga berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa ibu kami. Ibunya bingung, Uwais Al-Qarni, ngapain kau tidak berdoa ampunilah dosa-dosamu sendiri? Wahai ibu, ketika ibu diampuni dosanya, mendapatkan ridho Allah, masuk surga, cukuplah saya dengan ridho ibu, saya juga begitu akan masuk ke surga. Yang kedua, Uwais Al-Qarni meminta hajatnya untuk disembuhkan dari penyakit. Dalam waktu yang tidak lama Allah mengijabah. Belang-belang sekujur badan tubuhnya hilang, kecuali ada bulatan di tengkuk yang kecil, bulatan berwarna putih itu tidak hilang. Sebab itu nanti sebagai tanda. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, setelah keduanya ditinggal oleh Nabi, dia bergegas akan mencari orang Yaman. Dipikirnya mungkin ulama besar, mungkin ulama yang hebat, mungkin orangnya top. Dicari ke sana kemari tidak ditemukan, sebab Kanjeng Nabi dikasih tanda. Rupanya yang menempel di dinding Ka'bah itu adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian ditanya, wahai sahabat, apakah engkau sahabat Uwais Al-Qarni? Iya sahabat. Engkau siapa? Saya Umar dan Ali, mendapat wasiat oleh Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi belum pernah kau ketika Kanjeng Nabi hidup belum pernah mau menjumpai? Sekarang Nabi tak ada, tapi Kanjeng Nabi titip salam buatmu. Yang kedua, saya minta doa darimu atas wasiat Kanjeng Nabi. Setelah dipastikan ada tanda bahwa itu benar-benar Uwais Al-Qarni, maka Uwais pun bertanya, kenapa engkau bisa istilahnya yang dituju kok saya? Iya, apakah di tengkuk ada tanda-tanda putih? Akhirnya dilihat dan itu terbukti, sehingga kedua sahabat besar, sahabat dekat Kanjeng Nabi pun minta doa kepada kekasih Allah, meskipun belum pernah jumpa pada Kanjeng Nabi, tetapi saking bektinya pada sang ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga bagi kita yang orang tua kita masih hidup, alhamdulillah,
Ketika ayah dan bunda kita mungkin tiada, kita berbakti dengan cara yang lain, mendoakan. Dengan kita mendoakan ayah dan bunda kami, dan semoga anak keturunan kita juga demikian, maka Allah akan meridhoi dan kita semua insya Allah akan berakhir hidup selama-lamanya tiada batas di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Kasihanilah ayah dan ibu kami sebagaimana beliau merawat membimbing kami sedari kita masih bayi ya Allah. Allahumma barik fi umrina kama barakal anbiya wal mursalin. Berkailah usia kami, hidup kami sebagaimana berkah hidupnya para nabi dan para rasul. Allahumma barik fi ilmina kama barakal ulamas sholihin. Berkailah ilmu-ilmu kami sebagaimana berkah ilmunya para ulama yang soleh. Allahumma barik fi rizkina kama barakal awliyas sholihin. Berkailah pekerjaan, profesi, karier, rezeki kami sebagaimana berkahnya orang-orang yang kaya, sukses, berhasil, sholih, sholihah. Allahumma barik fi auladina kama barakta auladas sholihin. Bimbinglah, berkailah putra-putri keturunan kami sehingga mempunyai